Halo semuanya, selamat datang kembali di channel. Hari ini, kita akan membahas dunia software pengolahan data dan membandingkan beberapa tools terbaik yang tersedia. Memilih software yang tepat bisa jadi membingungkan, karena setiap software punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di video kali ini, kita akan bahas secara detail 6 software populer, mulai dari yang simple sampai yang kompleks. So, tetaplah bersama kami. Siapa sih yang tidak kenal Microsoft Excel? Software ini sudah menjadi andalan banyak orang selama bertahun-tahun. Dan tidak heran, karena Excel memang mudah dipahami, bahkan untuk pemula sekalipun. Excel punya banyak fungsi bawaan yang bisa membantu kita mengolah data, mulai dari rumus matematika sederhana sampai fungsi statistik yang lebih kompleks. Kelebihan lainnya, Excel terintegrasi dengan baik dengan software Microsoft lainnya, seperti Word dan PowerPoint. Jadi, memindahkan data antar software jadi gampang banget. Tapi, Excel punya beberapa kekurangan. Misalnya, Excel kurang efisien untuk mengolah data dalam jumlah besar. Begitu data sudah jutaan baris, Excel akan mulai lambat dan prosesnya jadi lama banget. Selain itu, kemampuan analisis data kompleks di Excel juga terbatas. Untuk analisis statistik tingkat lanjut, kita butuh software yang lebih powerful. Selanjutnya, ada Google Sheets. Software berbasis cloud ini menawarkan kemudahan kolaborasi real-time, di mana beberapa orang bisa mengedit dokumen yang sama secara bersamaan. Google Sheets juga terintegrasi dengan ekosistem Google lainnya, seperti Google Drive dan Google Forms. Buat yang sering kerja bareng tim atau butuh akses data dari mana saja, Google Sheets bisa jadi pilihan yang tepat. Sayangnya, Google Sheets punya beberapa kekurangan. Dibandingkan Excel, fungsi yang tersedia di Google Sheets lebih terbatas. Selain itu, Google Sheets bergantung pada koneksi internet. Kalau koneksi internet sedang lambat atau putus, kita tidak bisa akses atau mengedit data di Google Sheets. Buat yang butuh software analisis statistik tingkat lanjut, R adalah pilihan yang tepat. R adalah bahasa pemrograman dan lingkungan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk analisis statistik dan visualisasi data. R punya banyak sekali package yang bisa membantu kita melakukan berbagai analisis statistik, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Selain itu, R juga punya kemampuan visualisasi data yang sangat baik, sehingga kita bisa membuat grafik dan plot yang informatif dan menarik. Tapi, R punya kelemahan, yaitu punya learning curve yang cukup curam. Buat yang belum pernah belajar bahasa pemrograman, belajar R bisa jadi tantangan tersendiri. Selain itu, R juga bisa mengalami masalah performa ketika mengolah data dalam jumlah yang sangat besar, terutama kalau kodenya tidak dioptimasi dengan baik. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer dan fleksibel. Dengan library seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib, Python bisa dijadikan alat yang powerful untuk berbagai jenis analisis data. Python punya komunitas yang besar dan aktif, sehingga kita bisa dengan mudah menemukan solusi untuk berbagai masalah atau belajar dari pengalaman orang lain. Selain itu, Python juga bisa diintegrasikan dengan berbagai software dan platform lain, sehingga kita bisa mengembangkan sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi. Tapi, sama seperti R, Python juga butuh pengetahuan pemrograman. Buat yang belum familiar dengan coding, belajar Python bisa jadi tantangan tersendiri. Selain itu, kita juga perlu menyiapkan environment yang tepat untuk menjalankan Python, termasuk menginstal library dan package yang dibutuhkan. Tableau adalah software visualisasi data yang sangat powerful. Tableau punya user interface yang user-friendly, sehingga kita bisa dengan mudah membuat visualisasi data yang interaktif dan informatif, bahkan tanpa perlu coding. Tableau bisa terhubung ke berbagai sumber data, mulai dari spreadsheet sampai database, dan bisa mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat. Tableau juga punya fitur kolaborasi, sehingga kita bisa berbagi dashboard dan visualisasi data dengan orang lain. Sayangnya, Tableau adalah software berbayar. Untuk pengguna individu atau organisasi kecil, biaya Tableau bisa jadi cukup mahal. Selain itu, kemampuan analisis statistik di Tableau juga terbatas. Untuk analisis statistik tingkat lanjut, kita mungkin perlu software lain, seperti R atau Python. Power BI adalah software business intelligence dari Microsoft.
Power BI punya banyak fitur yang dirancang khusus untuk analisis bisnis, seperti data modeling, data visualization, dan reporting. Power BI terintegrasi dengan baik dengan ekosistem Microsoft, seperti Excel dan Azure. Untuk pengguna software Microsoft, Power BI bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi, Power BI versi Pro, yang punya fitur lebih lengkap, juga berbayar. Selain itu, Power BI kurang fleksibel dibandingkan software open source, seperti R atau Python. Seperti yang sudah kita lihat, setiap software punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan kemampuan teknis kamu. Microsoft Excel dan Google Sheets cocok untuk pekerjaan sederhana, sementara R, Python, Tableau, dan Power BI lebih powerful untuk analisis data yang lebih kompleks. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah software pengolahan data favoritmu dan alasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.